Kang Asep kembali telah bergabung bersama kita di sini. Beliau merupakan seorang sejarawan Indonesia. Beliau juga seorang pendiri komunitas Historia Indonesia. Ini kalau udah bicara histori, bicara sejarawan, ini komunitas ini selalu muncul kayak ini ya. Komunitas Historia Indonesia, di mana komunitas ini untuk membangun kesadaran nasional generasi muda terhadap pentingnya pemahaman sejarah dan juga budaya sebagai sarana menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Baik, ini seru juga ya, karena kalau kita lihat Kang Asep, panggilannya Kang Asep tentunya hadir di sini dengan outfit yang fresh, dan saya juga coba nih Kang pakai sepatu sneakers dilipat-lipat. Benar. Bukapus juga tadi loh, kalau kita lihat outfitnya luar biasa kan. Juga kekinian, karena memang bicara Pancasila itu bisa secara kekinian, ya kan. Nah, kepada Kang Asep sebagai sejarawan ya. Nah boleh nih, mungkin sejarah persatuan dalam keberagaman, Sumpah Pemuda sebagai cikal bakal lahirnya Pancasila seperti apa tuh Kang? Ya menarik ya bicara soal sejarah lahirnya Pancasila, karena seperti Ibu Kapus ya, Bu Prita tadi menyampaikan tidak ujug-ujug, tidak dalam semalam. Jadi bicara tentang Pancasila justru ini kreatornya itu adalah para pemuda gitu ya. Jadi Bung Karno itu mengambil sarinya, coba dibaca ya penyambung lidah rakyat. Jadi Bung Karno itu sebenarnya mensarikan dari apa yang sudah ada sebelumnya. Nah peristiwa sejarah menjadi cikal bakalnya minimal kita bisa lacak dari politik etis. Ya, jadi politik etis tahun 1901 yang diberlakukan oleh pemerintah Belanda itu mewajibkan ya, kepada anak-anak muda Hindia Timur atau Hindia Belanda untuk mendapatkan pendidikan. Tapi lagi-lagi kebijakan ini hanya untuk pemuda yang kaya atau anak pejabat, anak bupati, wedana, camat, demang gitu ya. Termasuk para pengusaha di waktu itu. Nah mereka anak muda yang terdidik ini akhirnya sadar. Jadi mereka tercerahkan. Guys, kok negara kita ternyata tengah terjajah loh. Jadi negerinya mereka tuh terjajah. Nah kesadaran bahwa negerinya terjajah itu membuat mereka yang anak terdidik orang kaya ini sadar kayaknya kita mesti bangkit nih. Tapi bangkit itu butuh anak-anak muda yang terdidik lebih banyak gitu. Sementara mereka melihat kenyataan banyak anak muda yang gak bisa sekolah. Nah ada namanya Stovia, School Thought of Leading Fund in London Arxton, atau Sekolah Kedokteran Jawa yang salah satu mahasiswanya adalah Dr. Sutomo. Dr. Sutomo dan kawan-kawan, ada Angka, ada Gunawan ya, dan banyak lagi sekitar 7-8 orang. Mereka mendirikan organisasi yang namanya Budi Utomo. Nah Budi Utomo ini adalah crowdfunding. Jadi organisasi yang mengumpulkan dana beasiswa untuk anak-anak Bumi Putra, anak-anak Hindia Belanda yang tidak mampu. Siapa yang diapalakin, donasinya siapa yang dipintain itu, kemana mereka? Orang tuanya. Ya karena orang-orang tua mereka kan orang-orang kaya ya, jadi dipalaki itu ya bupati-bupati itu. Nah 20 tahun kemudian upaya Budi Utomo itu membuahkan hasil. Ratusan orang yang tergabung dalam Perhimpunan Pemuda Pelajar Indonesia ya di bawah pimpinan Sugondo, mereka mengadakan yang namanya Kongres Pemuda ya. Kongres Pemuda, ada Kongres Pemuda pertama, ada Kongres Pemuda kedua. Nah, Kongres Pemuda kedua lah yang kemudian melahirkan satu deklarasi yang monumental hingga hari ini yang kita sebut Deklarasi Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini yang menarik adalah yang mesti kalian simak baik-baik dan ini harus diviralkan. Ya, kan pasti punya sosmed nih. Coba nanti di tag ke saya @asepkambali, ke Cerdas Berkarakter ya, ke Kemendikbud. Sumpah Pemuda itu dideklarasikan oleh anak muda usianya 16 tahun sampai 23 tahun rentangnya. Siapa yang di sini 16 tahun angkat tangan? Yang 16 tahunan? Banyak sekali. Enggak dong, Ibu enggak dong. Ya, oh Ibu Prita enggak dong. Tapi bisa jadi sih, kita semangatnya muda terus. Saya 17 sih. Saya 18 kalau gitu. Oke ya, nah usianya belasan tahun. Mereka semua pelajar dan mereka semua anggota pramuka. Tepuk tangan dong. Wow. Ya. Jadi mereka itu anggota pandu atau sekarang kita sebutnya pramuka. Nah itu keren. Kemudian mereka ini
dari berbagai daerah, dari berbagai etnis, dari berbagai organisasi, ada Jong Java dan seterusnya sampai Jong Ambon. Nah, mereka semuanya anak kos-kosan. Jadi mereka itu semuanya anak kos-kosan karena dari daerah merantau kan. Nah, yang paling gokil ya, menurut saya yang paling keren ini ya, nggak ada obat. Mereka adalah anak-anak kos-kosan yang mendeklarasikan Sumpah Pemuda di dalam kos-kosan mereka. Wow, di kos-kosan. Kos-kosan, baru tahu ya? Di kos-kosan, baru tahu Baru tahu. kos-kosan itu? Siapa yang di sini baru tahu kalau Sumpah Pemuda dideklarasikan di dalam kos-kosan? Kos-kosan. Kos-kosan Ibu, Mostly, mayoritas nggak ada yang tahu ya. kos-kosan Ibu Ratmi kalau nggak salah ya. Bukan, si Kong Leong. Kos-kosannya orang Tionghoa. Si Kong Leo. Dan ada 4 orang anggota peserta ya, Tionghoa 4 orang yang ikut mendeklarasikan. Ada 1 orang Arab, etnis Arab namanya AR Baswedan atau kakeknya Mas Anies Baswedan ya Pak Menteri Mendikbud beberapa waktu yang lalu. Nah, guru sejarahnya kemana ini nggak nyampein ini gitu ya, sayang sekali. Padahal ini keren, kos-kosan. Di dalam kos-kosan sekarang jadi Museum Sumpah Pemuda. Nah, jadi kira-kira kalau anak tahun 2023 ini umurnya belasan tahun ngekos ngapain? Pargoy. Nge-game. Ya, kalau nyanyi-nyanyi kayak Pak Guru Serenata ini keren ya, bikin konten yang inspiratif. Inspiratif. Ya. Tapi kalau joget-joget juga ternyata juga menginspirasi nggak apa-apa. Tapi kalau jogetnya ya ampun kadang-kadang ya. Makin kesana makin kesini. Nah, jadi mereka dari Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Islamitun Bon, Pemuda Sekar Rukun ya, semua organisasi itu bubar. Ya, mereka kemudian gabung dalam satu organisasi baru yang disebut Indonesia Muda. Jadi mereka membubarkan diri, mereka fusi. Nah, yang terakhir adalah bangsa-bangsa yang mereka bawa. Jadi orang Aceh, orang Ambon, orang mana ya? Orang Sunda itu mereka melebur menjadi satu. Mereka membentuk atau memformulasikan bangsa baru yang belum pernah ada sebelumnya yang disebut bangsa Indonesia. Nah, jadi anak muda umur belasan tahun sudah berpikir tentang mendirikan sebuah bangsa baru, bangsa yang mereka impikan, yaitu bangsa Indonesia. Bangsa yang merdeka yang mereka mimpikan itu. Jadi 17 tahun kemudian bangsa itu diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus menjadi bangsa yang merdeka oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Nah, intisari dari Pancasila sebenarnya adalah bersatu di atas segala perbedaan, dan itu adalah Sumpah Pemuda. Terima kasih. Nice. Wow, kita beri tepuk tangan dulu dong. Wah, banyak informasi baru ya. Kang Asep ya. Boleh nambah jam sampai jam 3 sore nggak ya Kang? Ini banyak informasi yang bisa kita gali nih. Tadi Kang Asep juga selain membahas Sumpah Pemuda juga sempat menyebutkan atau mention, biar kekinian ngomong yang mention gitu. Mention Pancasila. Nah, kita pengen tahu sebenarnya sejarah tersusunnya Pancasila dan slogan Bhinneka Tunggal Ika di tahun 1945 itu sendiri seperti apa Kang? Ya, nah ini bicara sejarah Pancasila, ini juga tidak terlepas dari adanya keinginan untuk merdeka tadi. Nah, keinginan untuk merdeka ini diwujudkan oleh para pemimpin bangsa, para pendiri ya, para inisiator bangsa, yaitu seperti Soekarno, Hatta, dan para tokoh lain ya yang kemudian memproklamasikan. Nah, sebelum proklamasi sebenarnya Pancasila sudah dibikin ya. Jadi saya masih ingat ya, ada pidato Perdana Menteri Jepang ya, namanya Koiso, tanggal 7 September 1944. Perdana Menteri Jepang menjanjikan kemerdekaan ya, instruksi dari Kaisar kepada Indonesia, kemerdekaan di kemudian hari. Nah, janji ini ditepati ya oleh Perdana Menteri ini, dan kemudian Jepang membentuk yang namanya BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. Nah, BPUPKI inilah yang menyusun bentuk negara, dasar negara. Jadi gini kata orang Jepang, kalian mau merdeka? Mau dong gitu ya.
Tapi jadi negara merdeka ini mesti disiapin. Nah, kita bentuk organisasinya. Coba kalian bentuk negara apa? Republik. Sepakat, cepet itu. Giliran diskusi dasar negara, ini sidang pertama BPUPKI tanggal 27 Mei. BPUPKI sendiri 29 April dibentuk. Sidangnya itu 27 Mei. Ini alot. Jadi ngomongin dasar negara ini alot. Kenapa? Karena kita beragam. Perbedaannya luar biasa, 1334 etnis. Ya, Muhammad Yamin pidato tanggal 29, Supomo tanggal 31, Bung Karno pidato tanggal 1 Juni. Nah, 1 Juni ini Bung Karno mengusulkan yang namanya Pancasila. Nah, jadi pidato 1 Juni inilah yang kemudian diperingati oleh kita hari ini sebagai hari lahir Pancasila. Sejarah. Ya, dan menarik soal lambang negara nih ya, saya tadi skip. Lambang negara kita Garuda Pancasila ya, yang atas ini sebenarnya baru tahun 50 ditetapkan. 11 Februari 1950. Jadi persis setelah kembali dari RIS menjadi RI, Negara Republik Indonesia Serikat menjadi RI. Dan Bhinneka Tunggal Ika ya, pitanya itu yang di bawah itu usulan Bung Karno. Nah, desainnya dari Sultan Hamid II bersama Muhammad Yamin. Ya, dan lambang kan teman-teman pasti tahu ya, ada 17 bulu ya di kiri kanannya, kemudian ekornya ada 8, di atas ekor itu ada bulu 19 ya. 19 itu nanti digabungkan dengan bulu leher itu 45. Jadi itu melambangkan 1945. 17. Bulan tanggal 17 bulan 8 1945 gitu. Keren ya, dan ada lambang nanti perisainya di tengah-tengah itu lambang Pancasila ya, simbol-simbolnya. Sangat filosofis ya. Luar biasa nih. Kayaknya kalau mendengar cerita ini teman-teman kita nih yang seusia saya 16-17 kita ya. Itu makin bersemangat nih untuk bergerak. Karena nggak perlu nunggu nanti ya Kang. Betul. Sekarang pun bisa bergerak. Nah, dan by the way ini burung Garuda ini adalah burung hayalan. Ya betul. Ya, ini mitologi dari makhluk mitologinya orang-orang Indonesia. Kalau para peneliti BRIN itu menyampaikan ini sebenarnya bukan burung hayalan. Ya, Garuda memang tidak ada, tetapi Garuda sebenarnya diwujudkan dalam kehidupan nyata itu seperti burung elang Jawa. Ya, karena persis mirip gitu. Tapi memang Garuda ini merupakan dalam hayalan, dalam mitologinya itu sebenarnya adalah kalau dari agama Hindu dia kendaraan daripada Dewa Wisnu ya, untuk mengelilingi Nusantara menggunakan burung Garuda itu. Dan melambangkan keperkasaan ya. Pokoknya tangkas hebat, keren lah Garuda itu. Dan diharapkan Indonesia seperti itu. Menjadi negara yang besar, yang luar biasa, baik. Ini kalau bicara Garuda nggak akan habis-habis ya. Bicara Pancasila juga, tapi penasaran juga nih Kang. Mengapa akhirnya Pancasila ini menjadi sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, kepribadian bangsa, cita-cita dan juga tujuan bangsa? Nah, jadi mungkin hanya Indonesia ya yang kita waktu saya keliling Amerika bulan Mei ya, sebulan saya di Amerika, itu mereka kaget gitu. Kalau Indonesia itu ternyata sedahsyat itu. Pulaunya 17.000 lebih gitu ya, etnisnya 1334 gitu. Dan kok bisa ya mereka rukun, hidup damai, tentram, gemah ripah loh jinawi totok tentrem, apalah saya lupa gitu ya bahasa itu. Tapi itu menarik ya, mereka tuh bikin, wah keren gitu. Nah, saya sampaikan bahwa Indonesia seperti pidato Bung Karno ya di GNB yang sudah jadi Memory of the World. Kebetulan saya Dewan Pakar di Komite Memori Kolektif Bangsa di Arsip Nasional Republik Indonesia bersama Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO. Jadi Pancasila ini adalah rule of the game ya, seperti saya bilang tadi, dia aturan main. Kalau main catur aja ada aturan main ya Ternata ya. Bola juga, sepak bola tuh ada aturan main. Nah pertanyaannya, aturan main sepak bola bisa nggak dipakai buat aturan main catur? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi aturan main ini berlaku untuk mengatur sesuai aturannya. Nah Pancasila ini hanya bisa mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi karena sumbernya dari kebudayaan kita yang adiluhung, yang dari seluruh Indonesia ini, maka dia mencakup seluruhnya dan representatif sekali. Nah, oleh sebab itu Pak Jokowi beberapa tahun yang lalu menyampaikan, isi kepala orang Indonesia itu harus sama, nggak boleh beda.
Jadi dari Aceh sampai Papua isi kepala kita itu harus sama. Isinya apa? Isinya soal definisi, konsepsi, visi dan misi dari Indonesia ini. Setiap kepala kita itu harus sama. Kalau beda bagaimana? Kalau beda yang terjadi disintegrasi bangsa. Nah, maka kegiatan hari ini sangat penting. Untuk kita menyamakan visi dan misi tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan Pancasila adalah landasan hidup berbangsa dan bernegara itu. Landasan filosofis, landasan yuridis. Bahkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar menjadi sumber dari segala sumber hukum. Ya, dari Undang-Undang Dasar 45 kita. Termasuk turunannya. Nah, saya selalu menganalogikan Indonesia itu ibarat rumah besar. Nah, karena dia rumah besar, maka di dalamnya ada 38 kamar besar. 38 provinsi. Ada 1334 kamar berukuran kecil. Ya, karena kalau kamar kecil toilet ya, ini kamar berukuran kecil. Harus pas diksinya nih ya. Nah, bayangkan kalau isi kepalanya beda-beda. Kalau rasa cintanya beda-beda. Kalau nggak paham lagi sejarah dan budaya. Merekalah penghuni kamar ini, penghuni rumah besar Indonesia ini yang akan pretelin jendelanya, jualin gentengnya, robohin tiangnya, maka Indonesia akan rubuh. Rumah besar itu. Jadi isi kepalanya harus sama, harus satu tujuan, satu visi dan misi. Jangankan itu ya. Rumah tangga aja kalau udah beda visi dan misi, runtuh. Ya, seperti itu. Nah, kemudian Indonesia juga seperti piramida teman-teman. Jadi di puncak piramida itu Indonesia. Nah, yang menopang Indonesia adalah bangsa-bangsa dari Aceh sampai Papua. Jadi bangsa Aceh, bangsa Sunda, bangsa Batak, bangsa Ambon, bangsa Dayak harus memahami, mampu mempraktikkan dan sebagainya tentang sejarah dan budaya masing-masing. Jadi jangan sampai orang Sunda nggak kenal lagi atau nggak bisa lagi bahasa Sunda. Orang Batak nggak bisa lagi bahasa Batak. Ya, tidak mampu lagi orang Minang tidak suka lagi atau tidak mampu lagi bikin rendang. Ya, kan bahaya. Kenapa? Karena akan rapuh. Jadi kita sebagai penopang, orang Jawa harus tetap bisa bahasa Jawa. Sejarah Jawa harus tahu dan seterusnya. Supaya kita bisa kokoh menopang Indonesia. Nah, satu lagi yang paling penting. Orang Aceh harus belajar tentang Sunda, orang Sunda harus belajar tentang Aceh, tentang Dayak, Dayak harus belajar tentang Papua dan seterusnya. Kenapa? Karena orang Sunda kalau dinasehatin, Kang Pebi ya. Kalau orang Sunda dinasehatin oleh guru atau orang tua kan harus nunduk. Ini kan. Sama orang Jawa juga gitu kita. Misalnya kalau Sernata orang Minang, Batak atau Batak. Nah, kalau di Batak dinasehatin harus menatap mata yang menasehati kita. Nah, kalau saya nggak tahu sejarah dan budaya, saya mengajar di London School Public Relation LSPR Jakarta. Kalau mahasiswa saya nasehatin ternyata dia orang Batak, saya orang Sunda, saya nasehatin karena sering terlambat masuk kuliah, dia menatap mata saya. Kalau saya nggak paham sejarah dan budaya, saya gamparin anak itu karena dia menantang saya. Bayangin, konflik horizontal bisa terjadi kalau kita tidak saling kenal satu sama lain. Maka tak kenal maka tak akan sayang. Nah, inilah kalau kita ingin sayang Indonesia, kita ingin sayang seluruh negeri, seluruh bangsa di Indonesia ini harus kenal satu sama lain. Makanya saya diprotes sama orang Papua. Kang Asep, kenapa kita orang itu punya pahlawan tidak pernah dari uang? Kenapa monyet dan burung boleh masuk? Katanya. Saya diprotes tahun 2013 sama orang Papua. Kenapa orang Papua harus belajar sejarah Medan, sejarah Sumatera, sejarah Jawa? Kenapa orang Papua harus tahu Cut Nyadin, Diponegoro, Sudirman? Apakah orang Sumatera, orang Jawa belajar tentang sejarah Papua? Apakah orang Jawa, orang Medan sejarah tentang pahlawan mereka belajar? Saya bilang enggak. Waktu itu sebelum, nah ini saya 2016 diminta oleh Bank Indonesia, saya ditugaskan untuk menyusun, merumuskan, memilih dan memilah pahlawan yang ada di uang sejak 2016 sampai tahun 2022 kemarin. Jadi sayalah yang memasukkan Frans Kasievo ke dalam uang NKRI. Dan itu
Terima kasih, boleh tepuk tangan. Wow, masuk Nah, di dalam ada Uang itu simbol keberagaman. Yes. Maka di dalamnya terdapat pahlawan nasional. Jadi orang Papua protes. Dan saya bilang, kalau mungkin tidak ada Frans Kasiepo di uang itu. Dan uang itu sempat dibully kan di Instagram ya. Iya. Sempat dibully, itu Sempat viral. dibully. Saya aduh ini prihatin bangsa ini. Ditanya pahlawan di uang aja banyak yang tidak tahu. Ya kenapa? Karena orang Indonesia kalau 17-an yang dilakukan cuma panjat pinang, balap karung, makan kerupuk. Tidak belajar sejarah. Ya, malah terhindar dan menjauhkan diri kita dengan bangsa dan negara ini. Jadi belajar tentang Pancasila adalah belajar tentang sejarah dan perjuangan bangsa, termasuk belajar tentang lahirnya Pancasila. Kenapa? Karena di dalamnya ada aturan main yang harus kita pahami. Supaya kita tidak handball kalau main sepak bola. Karena tahu handball itu adalah larangan dalam sepak bola gitu. Nah sama dalam hidup juga ya. Kita harus kenal satu sama lain biar tumbuh cinta di antara kita. Terima kasih. Baik, Kang Asep luar biasa. Kita beri tepuk tangan ya. Jadi selama ini yang uang kita pegang nih ada salah satunya juga Ya, pukulan dan Kang ada Asep video yang saya kira harus iya, kalian betul. tonton ya. Video Bisa ini. memperkuat kita ya Kang Asep? Yes, kenapa? Karena pelangi itu tidak mungkin indah kalau cuma satu warna. Yes. Kenapa kita disebut Indonesia? Karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Dan setelah Bhinneka Tunggal Ika itu ada lanjutannya. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa. Tidak ada kebenaran yang mendua. Artinya Pancasila itu jalan kebenaran satu-satunya bagi bangsa dan negara kita. Kita tonton videonya supaya kita tidak melupakan Sumpah Pemuda. Selamat menyaksikan. Apakah kamu lupa dengan sumpahmu? Tanah air bangsa dan bahasa yang satu. Bangkit bersama, jangan kamu tertidur. Bangun, bangun pemuda Indonesia. Pantaskah kamu lupa dengan sumpahmu? Tanah air bangsa dan bahasa yang satu. Bangkit bersama, jangan kamu tertidur. Bangun, bangun pemuda Indonesia. Apakah kamu lupa dengan sumpahmu? Tanah air bangsa dan bahasa yang satu. Bangkit bersama, jangan kamu tertidur. Bangun, bangun pemuda Indonesia. Pantaskah kamu lupa dengan sumpahmu? Tanah air bangsa dan bahasa yang satu. Bangkit bersama, jangan kamu tertidur. Bangun, bangun pemuda Indonesia. Pantaskah kamu menjejakkan kaki di bumi pertiwi dan menari di atasnya? Merayakan ketamakan dan dirimu sendiri. Padahal sesungguhnya bukan darahmu yang tertumpah untuk Indonesia. Tidak setetes keringatmu pun menyumbang di sini. Jangan jadi penyakit, tidak tahu berterima kasih. Bangun dan bangun negeri ini. Apakah kamu lupa dengan sumpahmu? Tanah air bangsa dan bahasa yang satu. Bangkit bersama, jangan kamu tertidur. Bangun, bangun pemuda Indonesia. Bangun, bangun pemuda Indonesia. Boleh tepuk tangan? Yes. Itu video yang dibuat oleh teman-teman Cameo Project. Keren banget ya. Yosi dan teman-teman. Teman-teman saya juga, tim saya juga. Bangun, bangun pemuda Indonesia. Tanah air, bangsa, dan Bahasa. bahasa yang satu. Baik, keren ya. Boleh tepuk tangan sekali lagi gak sih? Seru banget ya.
Bikin kita terhipnotis loh Kang Asep. Nah, tapi kalau tadi kita belajar sejarah gitu ya. Tapi pengen lihat juga nih aplikasinya buat generasi muda kita. Kira-kira bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat kita tarik ke dalam kreativitas sehingga generasi muda nih seperti saya dan teman-teman mudah menyerap informasi nilai-nilai tersebut. Iya, kalau kita paham sejarah maka kita akan mengenali dan memahami apa yang seharusnya kita lakukan. Karena sejarah itu direction. Sejarah itu order sebenarnya. Perintah dari masa lalu dari para pendiri bangsa untuk kita jalankan hari ini. Untuk apa? Untuk masa depan. Jadi para pendiri bangsa ini mengambil Pancasila itu dari sejarah dan akar budaya Indonesia juga. Nah jadi ini yang harus kita lanjutkan supaya terjadi kesinambungan. Nah nilai-nilai Pancasila itu ada 5, religiusitas, kekeluargaan, keselarasan, kerakyatan, dan keadilan. Ini nilai-nilai Pancasila yang seharusnya menjadi pedoman kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan inti dari Pancasila itu adalah gotong royong. Ya, kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggrisnya collaboration. Ya, jadi kita mesti berkolaborasi satu sama lain. Saya paham banget sejarah, tapi saya kurang bahasa Inggris. Saya kelebihan sejarah, tapi kekurangan bahasa Inggris. Maka saya harus mencari orang yang bisa bahasa Inggris sehingga saya berkolaborasi. Kalau saya terus menerus memikirkan tentang kelemahan atau kekurangan saya, nggak maju-maju saya. Jadi lebih baik saya memperkuat apa yang menjadi kelebihan saya, ya. Dan yang kurang nanti kita, kan saya juga nggak bisa fotografi, makanya saya berkolaborasi dengan fotografer saya. Ada Mbak Sharon di sini dari komunitas Historia Indonesia, ya. Jadi seperti itu, ya. Kolaborasi ini penting. Yang lebih cari yang kurang, menyempurnakan seperti rumah tangga, ya. Kan sejarah itu tidak ada artinya kalau di dalamnya tidak ada cerita tentang aku sama kamu, gitu ya. Jadi harus aku sama kamu ini harus terus, ya, berkolaborasi. Nah, toleransi dan persatuan ini juga salah satunya, ya. Keberagaman ini harus dijaga dengan bertoleransi, menghargai. Tapi toleransi nggak akan jalan kalau nggak saling kenal satu sama lain, ya. Jadi kalau orang Batak dinasehatin itu menatap, berarti ketika kita menasehatin saya orang Sunda, saya harus membiarkan dia bertoleransi karena dia menatap itu berarti menghargai saya. Saya senang karena saya paham sejarahnya. Terjadilah toleransi di situ. Nah, tapi yang paling penting, kolaborasi apa sih yang bisa dilakukan pelajar dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara zaman sekarang di era transformasi digital ini? Berkolaborasi, bergotong royong, menyebarkan konten positif. Itu yang paling penting. Kalau ada hoax, tolak, laporkan. Report kalau nggak stop di kita. Jangan udah hoax disebarkan. Udah tahu itu berita bohong, menyesatkan. Candi Borobudur itu peninggalan Nabi Sulaiman, udah jelas hoax. Ya, Thomas Batulesi atau Patimura itu namanya Ahmad Lusi. Karena ada kristenisasi itu hoax yang ngomong pemuka agama. Rakyatnya mohon maaf kadang-kadang karena kurang belajar sejarah, dangkal pemahamannya, percaya aja, hati-hati. Ya. Ini kita mesti jaga. Kenapa? Karena Indonesia ini tidak didirikan hanya oleh kita yang mayoritas orang Islam yang teriak Allahu Akbar berperang mengusir penjajah. Negara ini didirikan oleh kita semua umat beragama, semua etnis dari Aceh sampai Papua. Maka ada TB Simatupang, Tahi Bonar Simatupang. Ada Ade Sucipto Nasrani. Ya kan? Ulama udah jelas banyak banget ya, mayoritas. Tapi non muslim juga banyak. Ada pahlawan dari Tionghoa, Laksamana John Lee. Ya, ada pahlawan dari etnis Arab. Jangan karena etnis Arab ini seagama sama kita dianggap pribumi. Jangan. Ya. Orang Tionghoa yang beda agama dianggap asing. Nah, ini kan adu domba. Negara ini didirikan oleh etnis Arab, oleh etnis Tionghoa dan oleh semua etnis yang ada di Nusantara, kemudian menjadi Indonesia. Jadi, orang Tionghoa juga pendiri negara dan bangsa ini. Orang Arab juga pendiri dan negara dan bangsa. Kenapa? Karena yang nyusun undang-undang itu namanya Yap Chuan Bing. Undang-undang dasar 45 itu disusun oleh orang Tionghoa namanya Yap Chuan Bing. Cek di Google ya. Jadi belajar sejarah atau belajar di sekolah jangan terpaku sama guru. Anak muda harus mencari. Seumuran kalian yang menyusun negara ini di masa lalu. Jangan sampai kalian hari ini tidak berbuat apa-apa sehingga kalian tidak dikenal sebagai siapa-siapa di masa depan.
Wah, luar biasa. Itulah. Kadang-kadang teman-teman masih bingung ya Kang, atau mungkin Kang Asep masih menemui, ada yang bertanya, ngapain sih kita belajar sejarah? Kadang ada yang masih berpikir kayak gitu Pasti ya. banyak, karena sejarah dianggap bunuh diri kalau kuliah di jurusan sejarah gitu. Pokoknya saya kalau curhat bisa 2 jam 3 jam lah pokoknya. Padahal dari informasi yang disampaikan Kang Asep itu bisa menjadi jawaban mengapa kita harus mengetahui sejarah. Iya. Senang banget dengarnya. Dan juga tadi kalau teman-teman perhatikan tentang Pancasila, bagaimana akhirnya diaplikasikan, bisa juga tentunya sejalan dengan profil pelajar Pancasila. Bukan hanya sekedar bernalar kritis, tapi juga ada kebinekaan global, gotong royong dan seterusnya. Jadi apa yang disampaikan Kang Asep ini udah bisa banget langsung kita terapkan nih. Mulai dari sekarang, udah tahu kuncinya. Betul. Seperti apa. Baik, tapi sayangnya ya ngobrol-ngobrol kita udah hampir selesai nih. Masya Kang Asep. Allah. Boleh nggak minta pesan-pesan nih untuk generasi muda agar nilai-nilai Pancasila tetap bisa ditanamkan di kehidupan mereka? Gini, jika anak-anak kita ajarkan matematika, maka ia akan pandai berhitung. Tapi jika kita anak-anak ajarkan sejarah, maka ia akan semakin cinta sama bangsa dan negaranya. Persoalannya, sejarah dianggap membosankan, sejarah dianggap tidak bermanfaat. Sejarah dianggap tidak bernilai karena kita punya adagium yang menjadi dogma. Biarlah yang lalu tetap berlalu. Jadi yang lalu biar berlalu, kita cari yang baru. Ya kan? Jadi kita ini jadi meninggalkan sejarah. Bung Karno kan berpesan jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Bayangkan, kalau semua anak muda hari ini meninggalkan sejarah, keberlanjutan bangsa ini akan terhenti. Dan Indonesia akan porak-poranda di tangan kalian yang kalian 2045 akan jadi pemimpin, jadi Indonesia emas itu mimpi. Kalau kalian tidak belajar sejarah hari ini. Ya, hati-hati. Kalian akan jadi beban, akan jadi sampah. Beban masyarakat, sampah masyarakat, beban negara. Kalau kalian tidak paham sejarah. Kenapa? Karena Indonesia ini didirikan dengan darah, air mata dan nyawa para pejuang bangsa. Jadi kalian harus pertahankan Indonesia. Jangan sampai nanti porak-poranda berpisah jadi berbagai negara. Ini mengerikan. Ya, karena tidak paham lagi sejarah. Jangan egois, ya. Kita merasa paling benar. Golongan inilah yang mendirikan negara ini, ya, dan seterusnya. Dan ini menurut saya kalian harus kembalikan kepada Pancasila. Nah, belajar tentang Pancasila ini adalah belajar tentang bagaimana kita menahan hantaman dari budaya luar salah satunya. Serangan-serangan zaman dulu, zaman abad ke-8, zaman pertengahan itu melalui pantai kan datangnya ya. Kapal layar datang dari pantai bawa meriam, jeger, tembakan ke pesisir. Di pesisir dibangun benteng. Serangan perang zaman dulu itu menggunakan meriam bikin benteng di pesisir. Setelah revolusi industri, serangan berubah menggunakan kapal udara, pesawat. Maka benteng-benteng ditinggalkan. Akhirnya orang-orang bikin bunker. Ya, supaya menghindari bom. Nah, perang tahun 2023 ini tidak lagi berupa perang fisik tapi perang asimetris. Serangannya datang ke rumah masing-masing, serangannya datang ke handphone kalian masing-masing. Jadi perubahan pola pikir, paradigma, visi, misi, konsepsi, definisi tentang Indonesia bisa berubah dengan sendirinya. Yang buruk dianggap baik, yang baik dianggap buruk dan terbalik jadinya. Ya, jadi banyak anak muda hari ini yang dididik oleh konten yang tidak mendidik dan ini berbahaya bagi bangsa. Fatal. Maka guru akan sangat kesulitan, pontang-panting kita banting tulang mengajar anak-anak dan salah besar kalau orang tua mempercayakan semuanya pada guru sementara orang tua sibuk bekerja. Hati-hati. Kita mesti sama-sama menjaga anak-anak kita dari hantaman ya, ancaman ya, gangguan HTAG ya yang menyerang bangsa ini terutama rentan terhadap pecahnya Indonesia. Jadi kita mesti jaga persatuan bangsa ini. Dan oleh sebab itu kita harus sama-sama bergotong royong menyebarkan konten positif. Kenapa? Karena ada namanya algoritma kebangsaan. Saya selesai pendidikan di Lemhanas awal tahun lalu, tahun ini 2023. Ada namanya algoritma kebangsaan. Algoritma kebangsaan ini bersumber dari kalau kita posting di sosial media atau komen di sosial media positif, maka bangsa ini akan positif. Ya, jadi hati-hati, anak muda
posting konten yang positif karena itu akan jadi sejarah kalian. Kalau kalian posting yang positif, ingat HRD sekarang kalau mau menerima karyawan, pegawai, CPNS, PNS juga sama, akan dilihat sejarah kalian. Mata pelajaran sejarah itu menjadi penting di Amerika. Mau jadi PNS, gubernur, senator, anggota dewan itu ada tes sejarah. Wajib. Jadi kalau nggak lolos jadi PNS. Nah di Indonesia juga harus. Ya sejarah harus jadi pegangan yang ada di kepala kita terus menerus supaya Indonesia ini bisa kita jaga. Ya seperti itu karena untuk menghancurkan suatu bangsa, musnahkan ingatan sejarah generasi mudanya. Itu kata-kata saya. Jangan sampai Indonesia ini terjadi hancur karena kita nggak paham sejarah. Dan memang sejalan yang disampaikan Kang Asep ya. Lagi-lagi ini adalah bukan hanya tugas guru, bukan hanya tugas siswa tapi juga orang tua hadir di sini. Betul. Karena seperti yang teman-teman ibu bapak kata juga trisentra pendidikan di mana ada masyarakat dan keluarga, di mana ada sekolah dan juga ada keluarga tadi. Jadi kita sama-sama untuk membuat segitiga yang sangat kuat untuk menjalin dan membangun pendidikan kita. Dan sama-sama yuk bareng Kemendikbudristek juga, betul, bersama Kang Asep dan komunitas, kita kuatkan sejarah kita cari tahu lebih dalam ya Kang ya. Yes. Sumber banyak sekali yang bisa kita cari tahu sekuat-kuatnya untuk mencari informasi sejarah bangsa kita. Dan itu juga menjadi ciri khas dan karakter kita akhirnya ya. Betul, karena gini, pendidikan karakter itu sebenarnya pendidikan yang base-nya itu adalah perbedaan. Jadi karakter itu kan gini, karakter itulah yang membedakan saya dengan Mas Feby. Ya. Karakter itu yang membedakan orang Sunda dengan orang Batak. Karakter itu yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa asing. Dengan bangsa yang lain. Jadi karakter itu adalah pendidikan yang base-nya itu adalah mencari perbedaan. Yang membedakan kita. Nah kita mesti beda supaya kita bisa dikenal orang lain. Ya kan karena perbedaan terjadi persatuan. Karena saya berbeda dengan istri saya maka terjadi pernikahan kan. Jadi perbedaan itu yang menyatukan dan itu mesti harus dipegang terus. Betul sekali Kang Asep. Wow, jadi kita bisa sama-sama belajar sejarah termasuk juga melalui pusat penguatan karakter. Betul. Karena Mas Nadim juga membentuk nih unit baru yaitu pusat penguatan karakter ya Ibu Bapak, mungkin tadi sudah jelaskan juga oleh Ibu Prita. Jadi silakan saja, ada beberapa konten juga nih sekaligus promosi ya di pusat penguatan karakter Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI. Nanti bisa cari sebanyak-banyaknya bagaimana sih kita cara menguatkan profil pelajar Pancasila dan sebagainya di sana. Nah itu luar biasa sekali.